Kemudian dikala kemarin pentas terakhir Mbak Bir kita di Semada, itu justru saya agak kecewa karena tidak banyak komunikasi antara Mbak Bir kita dengan Mas Akbar, karena ada pelawak yang terkenal. Semakin terkenal tuh justru semakin harus banyak ilmunya. Jadi biar melengkapi keterkenalannya ya. Misalnya kan begini, misalnya satu contohnya, jika seorang sinden atau penyanyi itu selain bakat, yang jelas kan bakat bawaan ya, kemudian dapat pelajaran dari orang tua. Saya yakin Mbak Niken Salindri juga merasa belum cukup, harus mengikuti kuliah karena nanti akan ada ilmu lain untuk melengkapi daripada bakat yang sekarang diembannya, yang sekarang bisa mendatangkan cuan, yang katanya cuannya sudah tidak kalah dengan dosen, ngono iki gak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada, video saya mulai dengan ungkapan seperti ini. Seandainya kita harus bersama, belum tentu kita bahagia kalau tidak kau rubah cara hidupmu. Ini saya hanya menyuplik salah satu part dari syair sebuah lagu lama ya teman-teman. Ini menurut saya identik, hampir sama dengan apa yang terjadi pada fans Anda ya, Ki Akbar Salam dan Niken Salindri. Artinya begini, memang sama-sama mencintai, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan kalau dipaksakan untuk bersama tentunya tidak akan bahagia. Kira-kira seperti itu ya, maaf ini hanya pembukaan saja ya, tentunya belum tentu benar. Teman-teman dan sahabat, sampai saat ini tentunya para penggemar, para netizen itu masih banyak yang menginginkan kedua bintang itu bisa tampil bersama apapun keadaannya. Jadi ada banyak fans yang pokoknya pengennya walaupun tidak harus bersama seperti dulu lagi, pengen pentas bersama seperti dulu. Kita bisa melihat itu salah satu imajinasi saya untuk membuat video ini. Nah kemudian setelah tadi baru saja merilis video di salah satu channel saya, ada pendapat-pendapat yang perlu saya bacakan ya. Misalnya ini dari Mas Tri Budiono ya, kalau namanya itu kan Mas, tapi kalau Mbak juga tidak tahu ya. Alhamdulillah Niken mengucapkan selamat ulang tahun sama ponakannya Mas Akbar, Dedek Una. Sengok-sengok katanya Unti Niken. Bagus itu. Jadi dulu saya pernah membuat video di awal-awal dikala Mbak Niken dan Mas Akbar ini lagi sedang tidak baik-baik cintanya. Saya mengatakan, adakah cintamu yang rumit? Ya memang rumit mit ya. rumit ya. Akhirnya sampai sekarang kan belum bisa bersatu, dan entah nanti akan bersatu atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan artis berdua. Kemudian saya pernah mengatakan, apapun yang terjadi, cinta ini janganlah menjadi benci. Ternyata kenyataan loh tetap tidak benci. Jadi meskipun Mbak Niken dengan Mas Akbar itu tidak bersatu dalam bercinta, tetapi saudara keponakan masih menjadi di hati masing-masing. Ternyata Mbak Niken mengucapkan selamat ulang tahun. Ini berarti kan masih baik-baik saja. Ada dalam komentar tadi yang mengatakan bahwa walaupun seperti ini, hubungan silaturahmi, saling info antara keduanya masih terus berlangsung. Dan saya sangat setuju. Seandainya belum bisa pentas bersama, bukan berarti Mas Akbar tidak mau. Yang jelas kan Mas Akbar welcome.
Dan Mbak Niken pernah mengatakan di salah satu dengan Agni Lover dan kawan-kawan, pengen sekali ya, pengen sekali berarti itu kan sesuatu yang bagus gitu loh, sesuatu yang baik ya. Makanya harapan saya netizen yang ceritanya ngarang, yang komennya dibalik-balik itu tensinya menurut saya mulai harus dihindari, karena kalau Anda cinta pada idola Anda, tentunya juga harus membuat komentar-komentar yang menyejukkan ya. Kalau beda pendapat, kritik silakan saja. Semua public figure ya indahnya harus dikritik ya. Tetapi kritik yang terukur dan kritik yang membangun. Kemudian yang kedua ini ternyata masih dari Tri Budiono ya. Emang kalau pentas bareng chemistry-nya itu aku seneng om. Saya jawab, iya, pentasnya itu mengalir. Pentasnya mengalir. Artinya begini teman-teman. Jadi disadari atau tidak, diakui atau tidak, kalau Akbar Salam dan Niken Salindri pentas itu pentasnya itu mengalir, walaupun tanpa skrip, walaupun tanpa direncanakan. Sak obah musik, sak pola itu pantas. Nesu-nesuan yo pantas, saling sindir yo pantas, marah-marah, bahkan kadang-kadang wayang dikaprus di wajahnya Mas Akbar itu menjadi tontonan ya. Jadi seperti drama betulan gitu loh. Itu ya. Dan saya berani mengatakan begini karena memang apa yang telah terjadi itu dari Astabrata juga welcome, ya, menyadari bahwa pentas-pentas yang seperti itu tidak bisa terulang dan tidak bisa yang seperti itu gitu loh. Mas Tri Budiono. Kemudian ada satu lagi ya, saya bacakan biar lengkap ya. Ini dari Mbah Agung, ini subscriber saya yang juga sangat menginspirasi saya, memberikan masukan-masukan saya. Hampir semua komentarnya itu masuk akal dan saya akhirnya mendapatkan bahan gitu loh. Assalamualaikum Pak Tris, memang benar yang cocok BT-nya Dalang Akbar itu sinden Niken atau sinden Birgitta. Kelihatannya kedua bisa menghidupkan suasana panggung. Ini sering Mbak Agung, ini terima kasih Mbak Agung ya. Jadi untuk membuat video saya juga terinspirasi dari pendapat-pendapat, masukan-masukan yang menurut saya bisa saya jadikan bahan gitu loh. Jadi teman-teman memang setelah saya ikut itu yang dikatakan Mbak Agung ini masuk akal. Mbak Birgitta itu juga menarik, kemudian Mbak Niken apalagi ya. Kemudian dikala kemarin pentas terakhir Mbak Birgitta di Semada, itu justru saya agak kecewa karena tidak banyak komunikasi antara Mbak Birgitta dengan Mas Akbar, karena ada pelawaknya dua, yaitu itu jujur saya aduh ya, akhirnya kurang ada komunikasi. Padahal daya tariknya dikala Mas Akbar yo sok-sokan gaya apa ya, gaya Bu E, Pak E ya, itu menarik dan itu berbicara tentang Birgitta yang jujur saya banyak dicurigai terlalu ngefans sama Birgitta. Tentunya itu saya jawab tidak. Saya sebagai konten kreator itu yang ngefans semua. Saya tidak boleh mengefans salah satu karena video saya itu universal, berlaku untuk umum gitu loh. Kenapa saya berani mengatakan kalau si Birgitta itu tidak merebut kekasih Niken, walaupun sebenarnya kalau direbut kan tidak apa-apa, kan memang sudah tidak bercinta ya. Tetapi apa yang sering saya katakan tuh kadang-kadang saya ragu-ragu. Oh benarkah Mas Akbar itu tidak ada rasa, tidak ada satu perjalanan cinta untuk saling mendekati, saling berdekatan antara si Birgitta dengan Mas Akbar Salam ya. Saya sudah sering mengatakan, tetapi batin saya juga masih ragu kalau belum dapat informasi. Akhirnya saya kesana kesini untuk meyakinkan kepada Anda bahwa saya dulu mengatakan banyak komentar Anda yang terbalik-balik, yang suudon, yang fitnah, itu kan sudah terucap dari lisan saya. Ini ceritanya saya mencari, akhirnya saya dapat jawaban yang seperti ini. Ini ada satu, saya mencari seseorang yang bisa memberikan penjelasan kepada saya. Perlu saya sampaikan bahwa saya ini dari Jawa Timur, paling dekat dengan Solo. Jadi komunikasi saya itu gaya Mataraman teman-teman. Kepada orang di bawahnya saja saya boso ya.
Kalau Anda melihat video-video saya masih iya penjenengan gitu. Sampean saja menurut saya kata itu belum fix, menurut saya belum, kurang halus gitu loh. Maka saya katakan begini, namung badhe nyuwun pirsa, fix nggih Mas Akbar tidak ada tidak ada pengen bercinta dengan Birgitta. Sebetulnya jawabannya ya enggak lah ya. Jawabannya ya enggak lah. Itu artinya saya sudah mendapatkan bukti dari orang terdekat. Yo jangan dituntut saya kayak Mas Akbar, nanti malah dilone nyapa atau takok-takok urusannya apa kan, yo malah nggak penak ya. Yang penting apa yang saya sampaikan di video-video saya meyakini bahwa itu adalah benar dan tidak ngarang gitu loh, tidak asal ngarang, tidak singgol sana singgol sini. Artinya bila ada pendapat Anda yang terbalik-balik tentang Mbak Birgitta atau Mas Akbar mau bercinta, kemudian Mbak Birgitta merebut pacar temannya, ya ini seperti ini ya. Kalau Anda tetap tidak percaya, ya monggo saja. Menurut saya pendapat Anda yang seperti itu terbalik-balik dan karangan bebas. Itu teman-teman ya, awal video saya seperti ini. Mudah-mudahan video ini yang dari awal ini ya minimal saya sudah belum bisa menyampaikan juga keraguan-raguan saya tentang sebenarnya Mas Akbar dan Mbak Birgitta itu sedang ingin bercinta atau tidak. Ternyata tidak, dan menurut feeling saya memang ya tidak. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang Mbak Birgitta ya. Kenapa saya baru saja saya ada komentar di video saya yang baru saya upload. Kelihatannya Om Tris kok memihak pada Birgitta. Terus kata-kata apalagi yang saya sampaikan, yang jelaskan begini ya, namanya seniman yang baru berkembang, jangan dihujat tuh, apa salahnya, apa gak mesakne gitu loh. Untungnya seniman tuh punya nyali yang tinggi, tetap bisa pentas walaupun sebenarnya dalam situasi yang tidak nyaman. Oke, kita lanjut teman-teman, sampai lupa aku materi video saya pokoknya apa. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, ternyata video saya akhirnya menggok. Ini ada yang menarik menurut saya dari Eka Nurmawati, di 1 jam yang lalu. Ini video sudah bulan Februari ya. Saya menceritakan tentang kisah cinta Akbar Salam dan Niken Salindri. Ini salah satu contoh komentar ya, komentar yang menurut saya sangat menarik. Jadi ini komentar seperti ini menurut saya komentar yang lucu gitu loh ya. Misalnya gini, sekolah kejuruan atau kuliah itu kan cari ilmu agar bisa pinter. Tapi jika Mbak Niken itu meski baru SMA tapi dah pinter, moncer, mumbul. Masalah uang dah nggak kalah dengan yang dosen. Masih mau lanjut kemana Om? Weh, ya Allah Mbak Sopo Eka Nurmawati ya, pendapat Anda itu sebenarnya tidak substansial ya. Ya gini saya ingin jelaskan ya, saya ingin jelaskan lagi biar ya diskusi saja. Sebenarnya saya nggak pinter ya. Gini seperti ini. Semua yang kita tekuni itu ada ilmunya ya. Jadi ilmu itu bisanya didapat di bangku sekolah, bangku kuliah, di masyarakat dan di keluarga. Kalau yang penyiaran sampaikan bahwa membandingkan itu justru malah kelihatan lucu loh Mbak Eka ya. Jadi misalnya seperti ini, misalnya ada orang yang terkenal, semakin terkenal tuh justru semakin harus banyak ilmunya. Jadi biar melengkapi keterkenalannya ya. Misalnya kan begini, misalnya satu contohnya, jika seorang sinden atau penyanyi itu selain bakat, yang jelas kan bakat bawaan ya, kemudian dapat pelajaran dari orang tua. Saya yakin Mbak Niken Salindri juga merasa belum cukup, harus mengikuti kuliah karena nanti akan ada ilmu lain untuk melengkapi daripada
bakat yang sekarang diembannya, yang sekarang bisa mendatangkan cuan, yang katanya cuannya sudah tidak kalah dengan dosen. Ngono iki gak oleh, Mbak. Ngono iki gak oleh. Nah, namanya rezeki itu wong pangkate dhuwur, wong sekolah dhuwur belum tentu rezekinya melebihi yang sekolahnya mungkin SMP atau SMA. Itu beda. Maaf teman-teman, video saya ini sudah saya ulang mungkin yang keempat kalinya karena penjelasan saya terlalu melebar dan terlalu panjang. Ini misalnya saya ambilkan contoh seperti ini. Saya suatu hari ketemu dengan mantan juara Kondang In. Jadi juara nyanyi di Indosiar, ya, Mas Re dari Sumatera. Itu dikala ketemu dengan saya, bincang-bincang dengan saya di Nganjuk, pas datang ke Nganjuk karena kebetulan pacarnya orang Nganjuk. Saya tanya, Mas Re, dulu dikala Anda nyanyi pertama-tama itu kok kelihatannya Anda nervous, kelihatannya Anda nyanyinya tidak lancar seperti jika Anda nyanyi video-video Anda nyanyi di Sumatera itu seperti apa? Iya Om, ternyata apa yang saya lakukan di daerah itu salah semua. Salahnya di mana? Ya nyanyi saya teknik vokalnya belum benar, pengambilan nafas juga salah, banyak pemenggalan kata-kata yang tidak di tempatnya. Kemudian saya harus menyanyi sambil menghafalkan koreografi, ya, mengambilnya dari mana, kemudian dikala ref itu posisi saya harus di as di tengah, seperti itu. Akhirnya menyanyi sambil menghafalkan, memikir, akhirnya menyanyinya tidak bisa lancar. Tetapi akhirnya lambat laun ilmu itu menjadi terbiasa, sehingga dia justru akhirnya menyanyi dengan koreo itu justru semakin nyaman, makin terasa menikmati gitu loh. Jadi apa yang didapatkan di daerah nyanyi sudah terkenal, tetapi setelah masuk ke audisi ternyata akhirnya banyak yang salah. Akhirnya oleh mentornya dibenahi satu persatu teknik vokalnya dan lain sebagainya, blocking, acting, singing, dan macam-macam. Satu contoh. Kemudian contoh lain yang penting teman-teman, ini contoh lain yang penting, ini juga seorang penyanyi kondang sekarang menjadi penyanyi papan atas di ibu kota, yaitu misalnya Inul Daratista. Inul Daratista jika menyanyi dari panggung ke panggung kecil, cita-citanya hanya satu, karena dia hanya lulusan sanawiyah, sekolah SMP ya. Ingin kalau nyanyi nanti ngumpul, ingin membuat toko kecil-kecilan di rumah. Akhirnya bisa buka usaha dengan suaminya Mas Adam. Itu ya. Tetapi tidak tahu bahwa dia keterima di hati masyarakat dengan goyang ngeburnya. Menjadi kontroversi. Jadi kalau Mas Re tadi menyanyi lewat audisi, ini yang lewat kontroversi. Tidak lewat pendidikan gitu ya. Akhirnya di Jakarta diundang tiap hari di mana-mana sampai ke luar negeri. Akhirnya duitnya banyak. Siapa tahu duit, siapa nggak ngerti duitnya Inul Daratista, penyanyi kelas nasional dan internasional, diundang di luar negeri sekali nyanyi sudah tidak bisa dihitung uangnya. Alhamdulillah Inul Daratista itu dicintai senior-senior penyanyi-penyanyi papan atas di Jakarta. Misalnya Titik Puspa. Dipanggil Titik Puspa. Inul, kamu sekarang sudah terkenal ya, baik di nasional maupun internasional. Yang jelas duitmu banyak. Kemudian duitmu banyak akan keapakan? Karena Anda tidak selalu terkenal sampai usia tertentu. Nah terus bagaimana bunda saya? Ya gini, jadi kamu itu penyanyi penghasilan ibu kota, tapi kamu belum pantas jadi penyanyi ibu kota. Lu kurang saya apa? Nah gitu, kurang saya apa bunda? Akhirnya dijelaskan. Yang pertama dari cara nyanyi Anda itu banyak yang belum memenuhi unsur-unsur nyanyi yang benar. Misalnya dari pemanggilan kata, kemudian lain sebagainya seperti tadi, itu kamu harus belajar. Harus mendatangkan pelatih. Jadi antara keterkenalanmu dengan ilmunya itu seimbang, balan. Yang kedua, kamu sebagai penyanyi kampung yang ada di ibu kota sekarang, bahasa tubuhmu, attitude-mu juga harus belajar. Misalnya, bagaimana cara menyapa orang, bagaimana cara berbicara dengan orang,
bagaimana cara berjalan, bagaimana dengan di panggungnya. Karena goyang ngebormu itu 1 tahun paling orang sudah bosan. Ya, kamu harus juga mempelajari cara-cara teknik nyanyi, baik vokalnya maupun koreonya yang benar sesuai dengan kelas penyanyi ibu kota. Seperti itu dijelaskan. Inul manut. Kemudian apalagi Bunda? Masih banyak ya. Kamu harus banyak mendapatkan pengetahuan umum. Jadi suatu hari kamu diwawancarai di TV di mana-mana, kalau di Jakarta, kamu harus menunjukkan kelasmu, vokabulari perbendaharaan bahasamu, kecakapanmu untuk public speaking. Kamu harus menunjukkan sesuai dengan kelasmu sebagai penyanyi yang papan atas yang notabene sukses, banyak duitnya. Kemudian untuk attitude-nya belajar tentang ilmu yaitu sekolah kepribadian. Ya, sekolah kepribadian itu misalnya ya termasuk cara duduk, kemudian bagaimana jika bercakap-cakap dengan orang, cara memandangnya, bagaimana ditatap atau mengsamping, itu ada ilmunya teman-teman. Jadi makanya jangan heran kalau artis-artis ibu kota rata-rata pinter, bahasa Inggrisnya juga pinter. Inul juga belajar bahasa Inggris ya. Nah, seperti itu ya. Akhirnya apalagi ya, sekarang asetmu yang sekian ini ya, kan kalau tidak pinter bisa selesai ya, bisa selesai karena kamu tidak mungkin akan selamanya terkenal. Siapa yang mengelola? Ternyata manajemennya adalah Mas Adam, suaminya sendiri. Mas Adam adalah seorang manajemen yang tangguh. Akhirnya Mas Adam juga belajar sekolah manajemen. Akhirnya setelah pinter, pendapatan yang banyak itu digunakan untuk buka usaha karaoke di mana-mana, di banyak. Terus bagaimana biar tetap jalan lancar, tidak diapusi orang dan lain sebagainya. Akhirnya walaupun sekarang Inul itu di TV sudah mulai tidak seperti dulu, tetapi kekayaannya sudah luar biasa. Itu teman-teman contohnya ya. Contohnya seperti itu. Maka seorang yang terkenal itu penting ilmu itu ya, baik ilmu tentang keseniannya, bagaimana tentang kepribadiannya, kemudian bagaimana tentang mengelola asetnya biar di masa tuanya banyak toh artis yang ke masa tuanya kasihan karena dikala moncer, dikala mumbul itu tidak memanfaatkan ya, tidak dimanfaatkan. Karena apa? Teman-teman dan sahabat, misalnya artis tertentu di kala moncer itu kan pengeluarannya luar biasa ya. Datang sana kemari bawa mobil ya, mobilnya pajaknya berapa, pengeluaran tiap hari berapa, berarti kan tiap hari harus dapat pemasukan. Kalau misalnya suatu hari 1 tahun saja tidak dapat job, selesai. Seperti contohnya, kalau tidak percaya, siapa yang tidak terkenal dengan Sule, komedian Sule itu namanya itu pelawak papan atas karena hanya salah sikap suatu saat dikala mau di roasting oleh siapa itu wanita, lupa namanya, dia kurang respon, akhirnya justru menjadi rame. Dinyatakan Sule itu termasuk yang tidak punya attitude yang bagus. Akhirnya semua TV menghentikan. Mobil-mobil mewah yang harganya jutaan, miliaran itu sekarang lambat laun selesai. Itu loh teman-teman. Jadi makanya kan salah satunya juga yang disampaikan oleh si Titik Puspa dan banyak, misalnya contohnya Titik Puspa, kamu salah satu harus tetap rendah hati karena hidupmu dan tidaknya itu adalah fans, penggemar yang nanggap. Sebagus apapun kamu nyanyi, kalau tidak ada yang nanggap, ya juga selesai. Lah kemungkinan terjelek misalnya sudah surut keterkenalanmu, asetmu itu sudah aman karena kamu sudah mengelola. Seperti Mbak Inul sampai sekarang termasuk miliarder ya, karena juga kebetulan Mas Adam sebagai suami, sebagai manajer juga yang mengelola asetnya Mbak Inul Daratista ya, wong sugih. Jadi SMP, bener yang dikatakan Mbak Eka tadi, SMP tetapi belajar seperti itu loh. Itu gunanya ilmu ya teman-teman, ilmu dengan keseniannya sendiri, terus bahasa tubuhnya, kemudian tes kepribadian, sekolah kepribadian.
bahasa Inggris, sampai bahkan dikala Inul, bayangkan lulusan sanawiyah menjadi komentator di TV. Coba bayangkan. Bayangkan Inul Daratista dulu saya pertama kali melihat iso to Inul itu. Banyak kalangan musisi, seniman musik itu meragukan akan kemampuan Inul untuk menjadi komentator. Komentator itu kan harus bisa menjelaskan, kamu bagusnya sini, kurangnya di sini, seharusnya seperti ini. Ternyata Inul bisa. Itu didapat dari mana? Dari pendidikan, dari pendidikan. Jadi seorang artis papan atas itu harus ada keseimbangan dengan pengetahuan, baik pengetahuan di bidangnya, kesenian maupun pengetahuan umumnya, sehingga ada keseimbangan. Sesuatu kalau ada keseimbangan pasti akan menjadi bagus. Kira-kira itu salah satu contoh ya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya teman-teman. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.